Chapter 91, Bidadari, biasa untukmu, tidak untukku. Bapak ngapain di situ? Aida sebenarnya sudah nggak tahan juga pengen pipis, tapi dia langsung berkomentar karena Reiko masih di hadapannya. Dan jangan diambil pak, protes Aida lagi serasa panas dingin tubuhnya saat Reiko menarik sesuatu yang menempel di celananya karena perekat. Udah pipis saja, pembalut saya balikin. Reiko sudah berdiri dengan sesuatu di tangannya yang membuat Aida langsung berteriak. Tak tahan dirinya sampai wajahnya memerah campur aduk antara marah dan malu ketika melihat bagaimana Reiko memegang pembalutnya yang penuh darah. Maklum saja masih hari ketiga, masih banyak. Udah, nanti aku urus pembalutnya, cepat pipis aja. Pak, itu gak boleh dibuang, aku mau cuci dulu. Berisik. Akhirnya dia kena hardik dan Aida dipelototin lagi oleh Reiko yang kini menaruh sanitary napkinnya di atas wastafel di seberang Aida agak ke kiri dengan posisi terbuka. Tentu saja darah di atasnya masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Nanti biar aku yang cuci, Reiko bicara dengan tangan kirinya masuk ke saku celana dan tangan kanan yang tadi memegang pembalut itu masih ada di pinggiran meja wastafel. Tubuh pria itu berdiri menempel ke dinding di seberang kloset yang diduduki Aida. Udah belum pipisnya? Tanya Reiko dengan tatapan matanya masih mengarah pada Aida yang memegang ujung bajunya agak ke depan supaya bagian itu tidak terlihat oleh orang yang masih berdiri. Aida juga masih menatap nanar penuh dengan kekesalan tanpa dia bicara apapun pada Reiko. Jangan tanya bagaimana makian yang sudah ada di dalam benaknya sekarang. Segala macam campur aduk di sana dan bahkan Aida tak memikirkan norma-norma dalam memaki Reiko di kepalanya. Ngapain kamu ngeliatin aku? Apa aku ganteng banget gitu sampai terus diliatin? Atau terpesona dengan kebaikanku? Masa aku pipis di depan laki-laki sih pak? Keluar dulu lah. Dan urusan pembalut itu nanti biar aku aja yang cuci. Sudah kebayangkan bagaimana ketusnya Aida menjawab? Aida tak pernah merasa hidupnya sesulit ini sebelumnya. Aida tidak pernah menunjukkan bagian itu bahkan di depan adiknya. Kalaupun di rumah sakit dulu itu pun dokter yang melakukan operasi pada tubuhnya di saat Aida tidak sadarkan diri. Makanya kebayangkan bagaimana dia murka Reiko yang menjawab narsis tadi. Aku gak akan keluar, cepetan, udah belum? Malah pernyataan itu lagi yang diberikan oleh Reiko. Mimik wajahnya juga santai sekali seperti itu bukan sebuah masalah besar. Dan dia memang tidak mempedulikan apapun. Reiko hanya menatap wajah Aida tanpa melihat ke bagian-bagian lainnya. Aida menghempaskan napas kasar dan tak punya pilihan akhirnya. Memalukan, ini benar-benar memalukan. Dan aku benar-benar kesal sekali padanya. Awas saja dia nanti. Hatinya merutuki Reiko dengan matanya yang nanar. Meskipun begitu, bagian bawah Aida kini sudah mengeluarkan sesuatu yang terpaksa harus diirit-irit keluarnya oleh Aida supaya tidak menimbulkan suara. Udah selesai? Reiko bertanya sambil berjalan mendekat di saat tangan Aida yang kanan berusaha mengambil jet spray di samping toilet. Saya bisa kalau cuman harus ngambil selang ini dan ngebersihin pak. Dan refleks tangan kiri Aida juga bergerak ke depan ingin membuat Reiko tetap diam di posisinya. Sudah cukup bagi Aida suami kontraknya mempermalukannya sampai sejauh ini. Kalau harus dibersihkan bagian sana oleh tangan pria itu, dia tidak akan mau menerimanya. Kalau masih ada sisanya karena bersihinnya nggak bersih, gatal nanti, kamu bisa penyakitan. Reiko dengan cuek bicara dan mendekat, menapik tangan Aida yang menghadangnya. Sudah dibilang tenaganya lebih kuat daripada Aida. Pak, saya bisa, nggak akan kotor lah. Diam, jangan melawan terus. Kalau tanganmu tidak bengkak dan tidak luka seperti itu, aku pasti akan membiarkannya. Reiko bicara sambil menarik jet spray toilet dan menatap Aida. Nih, lihat di tangan kamu. Aku bisa rasain ini masih ada pecahan beling di dalamnya. Sangat halus sekali. Ini yang bikin bengkak. Gimana kalau ada bakteri, kuman dari air masuk ke sini? Iya, karena Aida membersihkan sendiri dan dia tidak punya alat yang tepat untuk membersihkannya. Jadi memang ada beberapa bekas-bekas dari serpihan halus yang masih ada di dalam kulitnya. Untuk yang satu ini Aida tidak bisa menampik yang dikatakan Reiko. Tapi, saya bisa sendiri pak. Aida masih ingin membuat pria itu tidak melakukannya. Sudahlah, diam. Aku udah capek nih. Kamu turutin aja apa yang aku perintahkan. Ingat, selama tinggal bersama denganku, kamu harus menurut padaku.
Tapi tetap Aida tak mau melepaskan dengan mudah, hingga membuat mata pria itu menyorot padanya lagi. Pegang bajumu, nanti basah. Reiko tak peduli. Dia meminta Aida memegang piyama atasnya, sehingga bagian pinggang ke bawahnya tersibak tentu saja. Anggap aku dokter, jadi kamu gak usah mikir aneh kalau melihat yang begini aku akan tertarik, mengerti? Seru Reiko yang tentu saja matanya juga sudah melihat di bagian bawah itu. Dan dengan santainya dia menggerakkan tangannya yang memegang spray dan satu tangannya lagi bergerak mendekat. Dia memasukkan jarinya. Ya Tuhan, anggap saja dia dokter kan? Dia dokter Shiko. Rasanya berdenyut di dalam sana ketika tangan Reiko memang membersihkan di bagian yang itu. Tak tahulah Aida harus gimana. Dia memilih membuang wajahnya, tak mau menatap ke arah bagian yang memang saat ini jari tengah Reiko yang sebelah kiri masuk ke dalamnya dan membersihkan di sana, mengganggu kewarasannya. Deru jantungnya juga seperti genderang perang yang membuat wajah Aida memerah karena adrenalin meningkat. Bisa bayangkan wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan harus merasakan sentuhan pertama macam ini. Mungkin untuk Reiko biasa saja, tapi tidak untuk Aida. Mau mati rasanya. Bernapaslah, aku sudah selesai, ujar Reiko dengan tatapannya yang masih datar mengarah pada Aida. Yang jujur dia tidak sangka kalau dirinya tadi sempat menahan napas. Ini di luar kesadarannya. Anda sudah selesai, dokter? Ya, jelas saja memerah wajah Aida. Sepanjang Reiko membersihkan tadi, dia menahan napas. Untung saja tidak pingsan. Reiko merespon setelah menaruh jet spray dan tangannya kini bergerak lagi memegang celana Aida. Saya harus pakai pembalut dulu, Pak. Aku tahu, makanya aku ingin buka celanamu ini. Diam dululah. Reiko mengangkat kaki kanan Aida dan dia memang sedang menurunkan celana piyama dan celana dalam itu keluar dari kaki kanan itu. Saat Aida juga sudah menurunkan lagi pakaiannya, menutupi bagian yang memang tidak menyenangkan kalau harus diekspos begitu. Nah, terus kenapa dibuka? Sambil Aida juga refleks menjawab begini. Karena Aida tak tahu apa alasan Reiko membukanya. Bukankah Reiko hanya perlu mengambilkan dan Aida bisa menaruh pembalut yang baru? Hei, celana dalam ini kan sudah dipakai tadi. Masa sekarang ganti pembalut doang, celananya nggak ganti? Lah, tapi itu kan masih bersih, Pak. Nggak ada darah yang nempel di sana. Protes Aida karena memang celana dalamnya masih bersih. Kalau dia ganti sekarang, bukankah itu artinya dia harus mencuci celananya juga? Kotor, jorok banget sih. Dan kapan kamu terakhir bercukur rambut itu? Panjang begitu apa nggak risih sih?